الشفيع الأبطاه ومحمد عربي الصلاة على النبي وسلام على الرسول الشفيع الأبطاه ومحمد عربي خير من وطئ الثرى المشفع في الورى خير من وطئ الثرى المشفع في الورى من به كل تؤرى كل أبد مذنب من به كل تؤرى كل أبد Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita panjatkan salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sampaikan. Para pemirsa TVRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya Bang Ozan bisa kembali menyapa pemirsa semuanya. Tentunya masih dalam program yang terus mengajak kita untuk menambah wawasan keilmuan kita dan meningkatkan keimanan kita. Mudah-mudahan dengan bertambahnya ilmu dan meningkatnya iman, itu menjadikan kita sebagai manusia yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tentunya masih dalam program kesayangan kita, Serambi Islami. Dan insya Allah tema kita pada episode kali ini kita akan sama-sama membahas tentang kiat-kiat berdoa menurut Al-Quran. Dan Alhamdulillah tadi di awal kita juga sudah sama-sama bersolawat yang dipandu oleh tim Solawat Ar-Raudhah Voice. Masya Allah sangat menyentuh hati sekali tentunya dari solawat yang disampaikan tadi. Mudah-mudahan solawat yang kita bacakan menambah keberkahan kita pada kajian kita pada hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Dan Alhamdulillah kali ini kita juga ditemani oleh jamaah dari Majlis Tahsin Raudhatul Jannah Villa Melati Mas Tangerang Selatan, pimpinan Ibu Musanada. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minum es tebu bareng anak kembar. Cakep. Ibu-ibu semuanya apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu ya Bu. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, bersama kita juga sudah ada qori kita, yaitu Al-Ustadz Mahfuzul Khuluki. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz, tema kita yang akan kita diskusikan pada episode kali ini tentang kiat-kiat berdoa menurut Al-Quran. Nah, kira-kira bisa nggak Ustadz di-spill sedikit ayat-ayat apa yang akan kita bahas terkait tema kita ini? Silakan Ustadz. Cukup banyak sebetulnya berkaitan dengan berdoa ya. Tapi yang mungkin yang cukup populer, yang perintah Allah dalam Al-Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, ternyata doa itu perintah Allah. Dan Allah jamin Allah akan kabulkan doa-doa kita. Tapi terkadang ada mungkin ada segelintir orang ya yang kok doa saya nggak dikabul-kabulin gitu ya. Mungkin ada yang salah gitu ya. Nah maka kita harus kaji nih Ustaz. Kita harus kaji ya, kita bahas sama-sama. Baik. Jadi biar doa kita mudah dikabulkan, tentunya kita harus kembali kepada tuntunan Al-Quran. Dan pas banget tema kita yang akan kita kaji bersama narasumber kita, yaitu beliau sangat kompeten tentunya dalam pembahasan ini. Beliau merupakan Ketua Departemen Dakwah PB Matlabul Anwar, beliau pengurus Komisi Dakwah MUI Pusat, dan beliau juga merupakan dosen Fakultas Usuluddin, Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Langsung saja kita sambut guru kita, narasumber kita, Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Haji Hasani Ahmad Said MA. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Silakan Ustaz. Silakan duduk Ustaz. Tafadhol Ustaz. Baik Ustaz Hasani, tema kita pada episode kali ini kita akan sama-sama berdiskusi tentang kiat-kiat berdoa menurut Al-Quran Ustaz. Jadi mungkin kalau kita lihat fenomena atau keluhan di antara masyarakat, ya Allah kenapa ya saya ini berdoa tapi belum dikabulkan. Mungkin juga belum sesuai dengan tuntunan dan mungkin para pemirsa juga penasaran nih di rumah pengen tahu Ustaz, kira-kira kiat-kiat berdoa menurut Al-Quran itu seperti apa Ustaz? Silakan Ustaz, tafadhol.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Para pemirsa Serambi Islami dimanapun Anda berada, bunda-bunda yang hadir di studio, apa kabar semuanya? Sehat-sehat semuanya? Insya Allah semuanya membawa berkah insya Allah. Dan tentu dalam ibadah kita menitipkan doa-doa kita. Nah kali ini kita akan membahas kajian kita bagaimana kiat-kiat berdoa menurut Al-Quran. Ustaz MC kita yang kondang ya, insya Allah bukan kondangan tapi kondang. Qori kita juga Masya Allah yang luar biasa suaranya. Para pemirsa Serambi Islami yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasan kita kali ini sungguh sangat menarik, kiat-kiat berdoa menurut Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya banyak sekali ayat-ayat terkait dengan doa. Ya. Ada yang menyebutkan lebih dari 20 kali atau bahkan secara umum kalau kita membuka Al-Mu'jam Al-Mufahras, Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fadhil Qur'anil Karim karya Dr. Fuad Abdul Baqi, setidaknya kurang lebih ada 184 kali ya, doa disebutkan tersebar dalam 56 surah. Oh, betapa banyaknya ayat-ayat terkait dengan doa itu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun." Sembahlah Allah, murnikan ibadahnya hanya kepada Allah meskipun orang-orang kafir tidak menyukai. Ya. Modal utama sebuah doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa kita harus ikhlas karena Allah. Jadi yang dituju adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua harus punya keyakinan. Kata Nabi, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin bahwa doa kita ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mau diijabah oleh Allah, kita aja nggak yakin dengan doa kita. Ya. Maka kunci utama dalam berdoa tentu yang pertama tadi ikhlas karena Allah, yang kedua yakin bahwa doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunda-bundaku, para pemirsa Serambi Islami dimanapun Anda berada, salah satu kesombongan dari seorang hamba adalah manakala dia habis ibadah, habis sholat, lalu kemudian habis sholat salam, "Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah." Habis sholat lantas jalan. Ini bentuk kesombongan. Siapa sih yang tidak butuh kepada Allah? Ada di antara kita bunda-bunda di sini tidak butuh Allah? Para pemirsa di rumah, semua kita butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bentuk butuh kita kepada Allah adalah mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doa. Ud'uni, doa kalian, astajib lakum, maka pasti akan aku ijabah doa-doa kalian. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan kembali. Intinya adalah ikhlas dan yakin ya Bu ya. Karena yakinlah bahwasanya kalau doa kita belum dikabulkan di waktu yang cepat, insya Allah Allah akan mengabulkan di waktu yang tepat. Amin ya Rabbal Alamin. Kita akan lanjutkan nanti. Para pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Serambi Islami. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada yang masih setia bersama kami di Serambi Islami. Kita akan lanjutkan diskusi kita dengan tema kiat-kiat berdoa menurut Al-Quran. Ustadz Hasani, mohon izin untuk dilanjutkan Ustadz. Silakan Ustadz. Iya, kiat apalagi bunda-bundaku, para pemirsa Serambi Islami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tentu dalam berdoa kita punya adab. Ada urutan-urutannya. Yang pertama, doa kita pastikan memuji Allah dan Rasulnya. Maka kita mulai dari doanya, puji dulu. Alhamdulillah, dan seterusnya. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, ya Rabb. Segala puji hanya Engkau yang punya. Hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Lahu ma fis samawati wal ard. Kekuasaan Allah lah yang memiliki langit dan bumi. Ya. Ini dalam rangka merayu, Bunda. Jadi kita kalau minta sesuatu kan gak langsung, sini uangnya. Puji dulu ayah cantik, ayah cantik. Ayah ganteng sekali. Bunda manis sekali. Ya, biasanya kalau sudah dipuji, begitupun dengan adab dalam berdoa, bunda-bunda. Bukan hanya untuk manusia. Kita senang gak dipuji? Senang gak? Senang. Maka ayat yang setelah basmalah itu, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, milik Allah. Lillahi ma fis samawati wal ard. Allah yang punya langit, Allah yang punya bumi. Allah yang punya kuasa. Allah yang punya rizki. Allah lah segala sesuatu. Setelah kita berdoa, lalu kemudian bersalawat kepada baginda Rasul, manusia pilihan Allah Al-Mustafa yang kelak akan memberikan kita syafaat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setelah itu baru kita memohon ampunan dulu. Karena siapa sih nggak punya dosa? Ada di sini yang tidak punya dosa? Coba acungkan tangan. Nggak ada ya. Semua. Atau ustadz-ustadznya juga? Semua punya dosa. Kullu bani Adam khatta'un. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap manusia, anak Adam, pasti memiliki dosa. Tapi sebaik-baik orang yang pernah melakukan dosa, dia melakukan pertaubatan kepada Allah. Maka setelah memuji Allah, memuji baginda Rasul, bersolawat kepada Rasul, lalu kita minta ampun kepada Allah. Maka doa kita, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, Allahumma gfirli wali walidayya, dan seterusnya. Mohon ampun kepada diri kita sendiri, memohonkan ampun kepada orang-orang tua kita yang kita cintai, muslimin muslimat, al-ahya, baik yang masih hidup, yang sudah wafat, juga kita doakan minta ampun kepada Allah. Yang selanjutnya, minta supaya kita diistiqomahkan dalam ketaatan kepada Allah. Ya, istiqomah dalam taat ini berat, bunda. Ya, istiqomah itu berat. Ya. Yang tidak berat apa? Istirahat. Istirahat. Lalu minta hidayah, ya Rabb. Biarpun anak Nabi, kalau Allah tidak memberikan hidayah, nggak bisa. Kan'an secara nasabnya putra Nabi. Lalu ada Ajar secara nasab orang tua dari Ibrahim. Tapi Masya Allah. Setelah itu terus minta dijauhkan dari fitnah, minta husnul khatimah, minta dimasukkan ke surga, dan seterusnya dan seterusnya. Maka oleh karena itu Allah memberikan panduan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan pedoman terkait doa ini. Mari kita simak surah Al-Mu'min ayat 60 yang akan dibacakan oleh qari kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama. جهنم داخرين
Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu apa yang kamu harapkan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau beribadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Para pemirsa Serambi Islami yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di surah Mu'min ayat 60 ini Allah menyeru kepada kita. Allah berfirman kepada kita. Yang ngomong adalah Allah. Wa qala rabbukum. Allah berfirman. Apa kata Allah? Ud'uni. Memanggil kita semua. Ud'uni. Berdoalah kepadaku. Siapa yang pengen diijabah oleh Allah? Doa. Siapa yang sakit? Mohonlah doa. Minta kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun hajat kita, siapa yang tidak punya hajat sama Allah? Pasti kita semua punya hajat. Dunia maupun akhirat. Maka apa kata Allah? Hamba-hambaku. Ada keperluan apa? Datang kepadaku. Minta kepadaku. Doa kepadaku. Apa selanjutnya? Astajib lakum. Doa-doa kalian pasti akan aku ijabah. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasan dari ayat ini. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali dan agar semakin luas wawasan keilmuan kita dan semakin dalam kajian kita pada tema episode kali ini, kita akan hadirkan narasumber berikutnya, yaitu beliau adalah dosen STAI Masjid Nasional Akbar Surabaya. Langsung saja kita sambut narasumber berikutnya, yaitu Ustazah Dr. Anisatul Fikriyah Aprilianti MAG. Padanya dipersilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Silakan Ustazah. Ya Ustazah, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustazah, tadi Ustadz Hasani sudah memaparkan beberapa kiat-kiat, karena tema kita adalah kiat-kiat berdoa menurut Al-Quran, Ustazah. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Hasani beberapa kiat-kiat yang disampaikan dalam Al-Quran. Mungkin Ustazah boleh menambahkan, silakan Ustazah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Serambi TV, Serambi Islami TVRI yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kiat-kiat berdoa dalam Al-Quran. Dan tadi alhamdulillah Masya Allah sudah dijelaskan panjang lebar oleh Kiai Dr. Hasani, dan alhamdulillah insya Allah ada beberapa hal yang mungkin bisa kita tambahkan terkait dengan kiat-kiat doa agar dikabulkan oleh Allah. Di antaranya tadi bahwa doa adalah memohon kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah, meminta dengan sungguh-sungguh kepada Allah terkait segala hal dalam kehidupan kita. Selanjutnya dalam Al-Quran tadi sudah disebutkan dalam surat Mu'min ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Bahwa insya Allah ketika Allah sudah berfirman untuk memerintahkan kita untuk berdoa, maka insya Allah Allah pasti akan menjawab dan mengabulkan doa-doa kita. Dan dalam hadis Nabi riwayat Abu Hurairah dijelaskan bahwa laisa syai'un akramu 'alallahi ta'ala minad du'a, bahwa sesungguhnya tidak ada yang lebih mulia bagi umat Islam selain berdoa kepada Allah.
Dan di antara kiat-kiat berdoa agar kita dikabulkan oleh Allah, di antara yang bisa kita lanjutkan adalah seperti dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali, selain kita berdoa dengan penuh khusyuk dan ikhlas dan berharap penuh seperti tadi yang dikatakan oleh Kiai Dr. Hasani, selanjutnya adalah kita berdoa dalam waktu dan tempat yang mustajabah. Mungkin kita selama ini ketika berdoa dalam waktu-waktu mustajabah, diantaranya misalnya dalam sepertiga malam sujud terakhir kita, kemudian ketika bulan Ramadan, ketika hari Arafah, ketika hari Jumat, ketika kita puasa kemudian akan berbuka, maka di situ adalah di antara waktu-waktu yang tepat untuk kita doa kepada Allah. Dan kemudian saya itu ketika di tempat yang mustajabah, seperti kalau misalnya para ibu-ibu di sini ketika sedang berhaji atau umroh, nah kita misalnya berdoa di tempat-tempat mustajabah seperti di Multazam ataupun di Hijrul Ismail dan tempat-tempat yang memang di situ mustajabah, maka insya Allah doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kiat-kiat berdoa dalam tadi dikatakan oleh Imam Ghazali, yakni selanjutnya adalah berdoa dengan penuh kehusyukan dan tidak bertele-tele seperti itu, sehingga seperti dalam Al-Quran disebutkan ud'au rabbakum tadarru'an wa khufyah. Jadi kita ketika meminta kepada Allah, kita tidak banyak untuk mengeraskan suara, tapi kita merendahkan diri dengan sepenuhnya kepada Allah, karena Allah itu maha mendengar, maha melihat. Maka insya Allah walaupun toh kita doanya di dalam hati saja, Allah tuh sudah tahu apa maksud dan tujuan kita ketika berdoa seperti itu. Jadi itu di antara beberapa kiat yang bisa kita tambahkan supaya Allah mengabulkan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustazah atas penjelasannya. Intinya kita juga selain kita meniatkan atau khusyuk dalam berdoa, kita juga harus tahu ya tempat-tempatnya, kapan waktunya gitu ya Bu ya. Betul. Jadi ini menjadi catatan kita ketika kita hendak berdoa kepada Allah. Kita akan lanjutkan nanti. Untuk itu para pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Serambi Islam. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada yang masih setia bersama kami di Serambi Islami. Kita akan lanjutkan diskusi kita pada episode kali ini dengan tema kiat-kiat berdoa menurut Al-Quran. Ustaz Hasani, kita lanjutkan tema kiat-kiat berdoa menurut Al-Quran. Ustaz, ada sedikit pertanyaan Ustaz. Bagaimana sih ketika kita berdoa itu kan ya mungkin sebenarnya Allah bukan tidak mengabulkan Ustaz, tapi mungkin nanti momentumnya. Bagaimana agar kita bisa bersabar untuk menunggu jawaban dari Allah dari doa yang kita sampaikan. Ustaz, silakan Ustaz. Ya, para pemirsa, bunda-bundaku yang hadir di studio dan para pemirsa Serambi Islami dimanapun Anda berada. Kadang kalau kita doa pengennya langsung seperti makan cabai ya Bu. Begitu digigit langsung kerasa. Ya. Padahal Allah tahu kapan doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh misalnya anak kecil doa, ya Allah berikan kekayaan 1 miliar hari ini ya Allah. Allah belum kabulkan. Bisa jadi kalau dikasih kita hari ini, bisa jadi kita justru malah menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang lama sekali belum mendapatkan jodoh ya. Yang di sini insya Allah sudah dapat jodoh semua ya. Ini remaja tahun berapa? Insya Allah 17 tahun ke atas semua di sini ya usianya. Ke atasnya tapi jauh ya. Ada yang minta doa, doanya ya Allah, kenapa belum dikabul-kabulkan ya Allah? Pengen ke tanah suci malah dikabulkannya ke tanah abang. Iya, bunda-bundaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah pasti jauh lebih tahu kapan doa-doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu dalam konteks ini, doa ini adalah kedekatan kita kepada Tuhan saat hambanya berdoa. Jadi ketika hamba-hamba Allah ini, kita semua ini berdoa, maka di situ sesungguhnya kita sedang dekat kepada Allah. Jadi urusan dikabulkan atau tidak, yang penting kalau kita sudah dekat sama Allah, sudah jadi keluarganya Allah, kira-kira nggak perlu minta lagi. Anak-anak kita minta mau sekolah, mau dikasih aja karena sudah kita dekat, sudah dianggap keluarga. Maka ahlul Quran ay ahlullah. Orang yang ahli Al-Quran, dia dianggap oleh Allah sebagai keluarganya Allah. Maka kita nikmati betul kedekatan kita dengan Allah dengan cara berdoa. Maka inilah yang dipesankan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 186 yang akan dibacakan oleh qari kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul, ayat ini turun bertalian dengan orang Baduy yang bertanya kepada Nabi, bagaimana caranya berdoa? Apakah harus memanggil, ya Rabb, ya Tuhanku, atau dengan lirih? Nah kemudian atas dasar itu kemudian turunlah ayat 186 surah Al-Baqarah ini. Begitu pula kalau kita membaca karya Syekh Nawawi Al-Bantani dalam At-Tafsirul Munir li Ma'alimit Tanzil, beliau juga menjelaskan bahwa ayat ini terkait dengan pertanyaan seorang Yahudi Madinah yang bertanya kepada baginda Rasul, ya Muhammad, wahai Muhammad, bagaimana caranya berdoa kepada Tuhan, kepada Allah? Lalu kemudian belum dijawab oleh Rasul, turunlah ayat ini. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Tatkala hamba-hambaku bertanya kepadamu, kepada Nabi Muhammad tentang aku, anni, tentang Allah, tentang aku, kata Allah, inni qarib. Katakan bahwa Allah itu sangat dekat. Bahkan di ayat yang lain lebih dekat daripada urat nadi. Ya, ini urat nadi benda-benda. Lebih dekat Tuhan itu, Allah lebih dekat daripada urat nadi yang ada di leher kita. Ya. Maka ujibu da'watad da'i idza da'an. Siapa yang punya hajat silakan doa kepadaku. Yang dijelaskan
Inni qarib, Tuhan itu, Allah itu sangat dekat, bahkan lebih dekat daripada urat nadi. Maka ketika kita punya permohonan, punya hajat, lalu berdoa kepada Allah, falyastajibuli, maka Allah akan mengijabah seluruh doa-doa kita, seluruh hajat-hajat kita. Siapa yang ingin kaya, doa sama Allah. Siapa yang punya hajat, doa kepada Allah. Siapa yang sakit, lalu kemudian minta kesembuhan, maka Allah akan berikan kesembuhan. Siapa yang punya hajat apapun, Allah akan kesembuhan. Allah akan berikan kesembuhan dan Allah kabulkan semua hajat-hajatnya. Wal yu'minu bi, dengan syarat apa? Iman, yakin bahwa doa-doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yarshudun, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ayat ini sesungguhnya, bunda-bundaku yang salihah yang hadir di studio dan jamaah Serambi Islami dimanapun Anda berada, ayat ini sesungguhnya terkait dengan ayat-ayat sebelumnya. Kita doanya dikabulkan oleh Allah karena kita sudah iman. Lihat 183 surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Iman, lalu iman ini menghasilkan takwa, iman dan takwa menghasilkan doa yang insyaallah mustajab. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Saya beralih ke Ustazah Anissa nih. Ustazah, kita sering dihadapkan dengan fenomena orang itu mudah berdoa kepada Allah ketika dalam kondisi sulit, Ustazah. Betul. Ya Allah, utang saya banyak nih, ya Bu ya. Kita doa, tapi ketika dihadapkan dalam kondisi kita diberikan nikmat yang banyak, itu manusia itu cenderung lupa dan lalai. Bagaimana dengan hal ini? Apakah dibenarkan dalam Islam dan bagaimana tipsnya agar kita, baik kita dalam kondisi mendapatkan nikmat maupun dalam kondisi ujian, kita tetap berdoa kepada Allah. Silakan Ustazah penjelasannya. Baik, terima kasih pemirsa Serambi Islami TVRI rahimakumullah. Jadi memang tadi naluri manusia ya, bahwa ketika kita sedang sulit, ketika kita sedang kondisi sempit dan ada berbagai macam problem, ya itu otomatis ya, apalagi kaum ibu biasanya pasti menangis-nangis, kemudian juga berkeluh kesah. Kalau apalagi ibu-ibu kalau biasanya bukan hanya curhatnya ke Allah, ke tetangga, kemudian kemana-mana lah seperti itu. Nah itu dia memang kondisi yang seperti itu, otomatis itu naluri manusiawi. Karena memang dalam Al-Quran sudah disebutkan ya, dalam surah Az-Zumar ayat surah 39 ayat 8. Jadi memang ketika manusia itu ketika sedang sempit atau banyak problem itu selalu seperti itu, kebanyakan berkeluh kesah dan akan di situ akan memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Jadi di situ dijelaskan kalau lagi nggak enak, kalau lagi posisi yang susah akan mendekat kepada Allah. Tapi sebaliknya, nanti ketika sudah kondisinya stabil, kemudian ekonominya bagus, kemudian lagi senang dan berbagai harapannya terpenuhi, nah ini dia manusia banyak yang lalai atau lupa. Bahkan jangankan kalau misalnya kita itu berdoa, kita beribadah aja sudah berkurang, sibuk dengan hal-hal duniawi kita yang memang itu sudah menjadikan kita senang seperti itu. Itu juga disebutkan dalam surah 30 ayat, yakni surat Ar-Rum ayat 33. Jadi memang itu fitrah manusia memang seperti itu, naluri ya, nalurinya seperti itu. Akan tetapi bagaimanakah supaya kita tidak menjadi manusia yang tadi ya, jadi Allah tidak suka dengan manusia-manusia yang seperti itu. Maka tipsnya adalah kita mencontoh ya, kita mencontoh bagaimana yang diteladankan oleh para nabi, bagaimana yang diteladankan oleh kita, misalnya kaum wanita diteladankan oleh para ummahat seperti itu. Nabi saja yang sudah suci, yang sudah tidak ada dosa,
beliau tidak ada dosa, tapi tetap setiap hari saja banyak beristighfar, setiap hari memintakan ampun kepada Allah, terutama untuk umat-umatnya, seperti itu. Jadi supaya kita tidak lalai, maka kita harus benar-benar selalu mendekat kepada Allah dalam kondisi apapun, senang atau susah. Kalau seperti itu, insya Allah ketika kita sulit pun, insya Allah akan mudah mengabulkan doa-doa kita, seperti itu. Jadi tidak ketika hanya susah saja kita baru curhat kepada Allah, tapi ketika kondisi senang dan susah kita harus selalu dekat kepada Allah. Nah, seperti itu. Masya Allah, terima kasih Ustazah atas penjelasannya. Jadi itu Bu ya, ketika kita sedang kondisi apapun, baik susah maupun senang, tetap kita berdoa kepada Allah. Jangan lagi beras habis baru ngeluh gitu ya. Apa cicilan banyak baru kita berdoa. Kita terus minta kepada Allah agar Allah selalu menjaga kita dan Allah memberikan hidayah untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Beralih ke Ustadz Hasan ini, Ustadz, lebih baik mana sih Ustadz? Apakah lebih baik sedikit berdoa tapi banyak ibadah, atau sedikit ibadah tapi banyak berdoa? Mana yang lebih baik Ustadz? Iya. Salah satu makna doa itu justru ibadah. Oh, gitu. Makna doa itu adalah sholat. Jadi sholat kita itu dari niat sampai salam itu sesungguhnya sudah doa. Ya. Jadi kalau begitu, semua amalan-amalan kita ini bagian dari doa. Ya. Lalu ada fenomena sekarang yang menarik justru. Ada bunda-bunda yang milenial ya, tapi nggak ada di sini, nggak ada insya Allah ya. Ada yang di sono jauh. Justru ngeluhnya doanya di sosial media. Ada di sini ada? Nggak ada kalau di sini. Sedikit. Ya. Di bawahnya lagi siapa yang mengaminkan apa gitu bahasa itu ya. Diaminkan, minta followers yang mengaminkan ya. Padahal yang mengabulkan doanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Curhatnya sama siapa? Curhatnya kalau begitu sama Allah. Yang mengabulkan Allah. Maka oleh karena itu bukan curhat kepada manusia, curhatnya langsung sama Allah. Dengan cara apa? Doa. Yang makna doa itu adalah sholat juga maknanya doa. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali. Para pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Serambi Islam. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih para pemirsa TVRI yang masih setia bersama kami di Serambi Islami. Kita akan lanjutkan diskusi kita dengan tema kiat-kiat berdoa menurut Al-Quran. Ustadz, mungkin silakan dilanjut. Ustadz, ada ayat yang mungkin masih bisa untuk diberikan penjelasan. Silakan Ustadz. Ada satu tips lagi dari Al-Quran. Tips doa kita dikabulkan dengan cara apa? Dengan cara menyebut nama-nama Allah. Apa dalilnya? Mari kita simak surah Al-Isra ayat 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul id'u Allah aw id'u Rahman. أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا صدق الله العظيم. Katakanlah Nabi Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Nama mana saja yang kamu seru maka itu baik. Karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik, Asmaul Husna. Janganlah engkau mengeraskan bacaan sholatmu
dan janganlah pula merendahkannya. Usahakan jalan tengah di antara keduanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Isra ayat 110 ini kalau kita melihat dari sababun nuzulnya, dulu ada pertentangan yang diajukan oleh orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dengan menyebut nama-nama Allah, ya Allah, ya Rahman. Ternyata orang-orang Yahudi protes dengan itu. Karena protes itulah kemudian turun surah Al-Isra ayat 110. Bunda-bundaku yang hadir di studio, para pemirsa Serambi Islami yang ada di dimanapun berada, salah satu anjuran dari Allah Subhanahu wa taala, salah satu tips dan sekaligus menjadi trik doa kita diijabah oleh Allah adalah berdoa dengan menyebut nama-nama Allah atau yang kita kenal sebagai Asmaul Husna. Maka di pengajian-pengajian ya bunda-bunda, sebelum kita adakan pengajian, baca dulu tuh Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Muhaimin, dan seterusnya. Walillahi asmaul husna fad'u biha. Itulah nama-nama Allah, maka berdoalah dengan nama-nama Allah yang kita kenal Asmaul Husna. Maka oleh karena itu, siapa yang berdoa dengan asbab wasilah Asmaul Husna, maka doa-doanya insya Allah mustajab. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kita akan berikan kesempatan kepada pemirsa yang ada di rumah untuk bertanya kepada narasumber kita, dan kami akan tayangkan video yang sudah dikirimkan kepada kami. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu dari Cirebon. Pak Ustadz, mau tanya dong, apakah ada kiat-kiat tertentu agar doa kita itu cepat terkabulkan oleh Allah? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya mohon izin ke Ustazah dulu ya. Ustazah, mohon izin untuk dijawab untuk pertanyaan. Silakan Ustazah. Terima kasih. Jadi di antara tadi kiat-kiat agar doa kita dikabulkan oleh Allah, tadi sudah dipaparkan ya di awal. Jadi di antaranya yang pertama, kita harus yakin bahwa insya Allah doa kita pasti dikabulkan oleh Allah. Sebagaimana tadi disebutkan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Insya Allah pasti doa kita akan dikabulkan, akan tetapi memang doa itu kan dikabulkan tidak langsung ya. Ada yang macam-macam. Ada yang memang langsung dikabulkan, ada yang doa itu ditunda pengabulannya seperti itu. Jadi mungkin belum sekarang, mungkin nanti suatu saat, atau bisa jadi bukan ke kita ibu-ibu tapi ke anak cucu kita seperti itu. Jadi memang bukan kita dulu, tapi anak kita nanti akan merasakan hasil dari doa-doa kita. Dan kemudian yang terakhir adalah bisa jadi doa itu memang nanti akan dikabulkan di akhirat kelak seperti itu. Jadi itu kita perlu yakin yang pertama kepada Allah, pasti insya Allah doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah. Kemudian yang selanjutnya tadi disebutkan juga bahwa kita berdoa harus dengan penuh ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Jadi kita berkeluh kesah, kita itu merintih, memohon dengan suara yang pelan, dengan suara yang bahkan kalau kita mau nangis terseduh-seduh kepada Allah dengan penuh rintihan yang sangat lembut seperti itu. Jadi kita tidak boleh mengeraskan suara, istilahnya tidak sopan ya, kalau kita kepada Allah ya harus yang sopan seperti itu. Kemudian selanjutnya tadi kita banyak manfaatkan waktu dan tempat atau waktu yang mustajabah seperti itu. Jadi kita, apalagi kita seorang ibu ya ibu-ibu, kita punya anak, kita punya keturunan, kita itu ketika sepertiga malam kita banyak berdoa untuk anak-anak kita. Ketika kita berpuasa, makanya kalau kepingin anaknya itu jadi anak yang sukses,
kita banyak berpuasa ya Ibu, supaya nanti ketika kita sebelum berbuka kita bisa berdoa, itu adalah waktu-waktu mustajabah. Dan kemudian tadi di hari Jumat atau di hari Arafah ketika kita sedang berhaji, nah itu adalah di antara waktu-waktu yang mustajabah untuk kita berdoa. Jadi itu, dan juga tempat-tempat yang mustajabah seperti tadi yang sebutkan, bahwa misalnya kita haji atau umroh, di situ kita meminta di Multazam, kita meminta di Hijr Ismail, insya Allah doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustazah atas penjelasannya. Ya, jadi itu para pemirsa yang di rumah ya jawabannya, dan ibu-ibu semuanya. Jadi intinya salah satunya adalah ketika kita berdoa itu harus dengan nada yang lembut. Ya Bu ya, seperti kita merayu suami Bu, gimana Bu kalau minta uang bulanan? Fafah katanya, waduh lebay banget, bukan papa lagi, fafah pakai F. Ya, jadi biar kita betul-betul diberikan perhatian dan kepedulian. Begitu pula dengan Allah, agar kita betul-betul khusyuk dalam doa kita. Baik, setelah itu kami juga akan berikan kesempatan ya kepada jamaah semuanya yang ada di studio ini yang ingin bertanya. Silakan, ada yang mau bertanya? Ya silakan Bunda, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Bumia dari Tasin Ratul Janah Melati Mas. Izin bertanya Ustazah, Ustadz, bagaimana cara membangun kebiasaan berdoa bersama dalam keluarga yang memiliki jadwal yang aktivitas yang sangat sibuk? Apa saja hal yang perlu diperhatikan agar kegiatan berdoa tersebut tidak hanya menjadi rutinitas tetapi juga benar-benar menjadi sarana untuk mempererat hubungan spiritual dan kekeluargaan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hasani, mohon izin untuk dijawab Ustaz. Silakan Ustaz. Ini pertanyaannya keren banget ini. Sampai ada spiritualitasnya. Masya Allah. Kata Nabi, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Maka salah satu ibadah yang paling baik dalam rangka mempererat tadi itu ya, pertanyaan mempererat keluarga di tengah kesibukan. Pagi anak-anak kita sudah sekolah, jam 6 sudah pada berangkat itu ya. Lalu disusul lagi bundanya jam 7 atau jam setengah 8 berangkat pula. Bapaknya juga berangkat pula, ketemunya nanti sore lagi atau malam. Kapan doanya? Kapan ibadahnya yang mempererat tali persaudaraan? Kalau sebelum maghrib berarti ada ibadah sholat maghrib, pastikan bisa berjamaah. Pastikan bisa berjamaah sholat Isya. Ditambah lagi sholat qiyamul lail. Jam 8, jam 9 sudah tidur. Jam 3 pagi sudah bangun tuh. Ngapain Bu setelah bangun? Tidur lagi. Habis dulu. Kalau tidur lagi bagus. Kadang-kadang habis bangun tidur katanya kencing. Habis kencing? Oh tuh kan, habis kencing tidur, cebok dulu. Ya, disitulah letak kita membangun kebersamaan. Wah, belakangan nih ketawanya. Dengan cara apa? Berdoa. Habis sholat maghrib berjamaah, pastikan ada doa-doa yang kita baca. Jangan lantas jalan tadi itu ya. Harusnya salam setelah salam, lalu kemudian kita membaca zikir-zikir yang dianjurkan oleh baginda Rasul. Nggak usah panjang-panjang ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Baca Fatihah ya, lalu baca tasbih 33, hamdalah 33, baca Allahu Akbar 33, ditutup lagi digenapkan menjadi 100. Kalau masih sempat lagi baca ayat kursi, sempat lagi baca surah Yasin, sempat lagi baca Quran 30 juz, Masya Allah. Itu kebersamaannya sampai pagi kali itu. Kalau tidak sempat ketika memang waktunya sangat sempit, dalam doa kita itulah dalam habis sholat lalu kemudian doa berjamaah, disitulah membangun kebersamaan. Dan pastikan kita tanamkan
ibadah yang terbaik salah satunya sesuai dengan sabda Nabi adalah doa. Maka ad-doa wal ibadah. Doa itu adalah ibadah atau muhul ibadah. Ruhnya ibadah itu adalah di doanya itu. Maka disitulah kebersamaannya, ya, ketemu suami, istri, anak-anak dalam sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah baru kemudian dipandu lagi bareng dengan doa bersama. Masya Allah. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Jadi intinya adalah kapanpun bisa kita lakukan, termasuk ketika suami bekerja, kita doakan Bu, doakan yang baik-baik. Jangan ketika gaji pas-pasan kita doainnya nggak benar. Ya Allah Pak, penghasilan segitu-gitu aja, orang mah nyolong apaan kek Pak? Lah, suaminya disuruh nyolong. Naudzubillah. Baik, kami berikan kesempatan pertanyaan berikutnya. Silakan, ada yang mau bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Daruni dari Majelis Tahsin Rodatul Jannah Villa Melati Mas, Serpong, Tangerang. Saya ingin bertanya Ustadz, di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Allah akan mengabulkan doa orang yang beriman. Tapi terkadang doa kita tidak segera dikabulkan. Bagaimana kita istilahnya tidak segera dikabulkan, apa hikmah dibalik doa yang tidak selalu terkabulkan seperti apa yang kita harapkan. Dan bagaimana kita memahami bahwa Allah memiliki rencana yang terbaik untuk kita. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin nanti kita tahan dulu ya Bu. Jawabannya akan kita dengarkan oleh narasumber kita nanti. Tapi setelah ini, para pemirsa TVRI jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Serambi Islami. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih para pemirsa TVRI yang masih setia bersama kami di Serambi Islami. Masih dengan tema kiat-kiat berdoa menurut Al-Quran. Dan tadi sudah ada pertanyaan dari jamaah kita tentang bagaimana kita menyikapi hikmah, mengambil hikmah dari doa yang mungkin belum dikabulkan oleh Allah. Mungkin Ustazah Anissa mohon izin untuk dijawab. Silakan Ustazah. Terima kasih. Luar biasa ya pertanyaannya, bagus sekali karena memang kita itu harapannya kalau kita berdoa maunya langsung dikabulkan. Ini kita perlu membaca kisah-kisah ya Ibu ya di dalam Al-Quran. Contohnya kisah para ummahat itu diantaranya kisah Hannah istri dari Imron. Jadi Hannah atau ini bundanya Maryam itu ya. Jadi beliau itu dijelaskan di dalam Al-Quran ya. Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraron. Jadi ketika beliau ini sebelum mengandung ya. Jadi ketika ingin hamil saja itu kembali tadi sebelum hamil itu beliau menanti kehamilan ya. Ini kan para ibu ya biasanya. Jadi menanti kehamilan itu tidak segera dikasih Allah hamil padahal itu sudah berdoa seperti itu. Tapi kemudian karena beliau itu melihat punya hewan peliharaan dan kemudian hewan peliharaannya itu punya berkembang biak dengan banyak. Nah, itu yang dijadikan doa seperti itu. Akhirnya kemudian tidak lama Allah kemudian mengkaruniai Hannah itu hamil. Nah, setelah itu kemudian ketika Hannah hamil, namanya kita punya naluri pengen anak cowok apa cewek ya Ibu ya. Otomatis akhirnya tadi Hannah berdoa, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraron. Jadi nadar kalau seandainya anak itu lahir laki-laki akan aku tadi jadikan muharrar, yakni orang yang berkhidmah di Baitul Maqdis atau di Masjidil Aqsa yang sekarang itu. Untuk apa? Untuk menggantikan ayahnya yakni Imron seperti itu. Jadi sudah berdoa seperti itu Hannah. Tapi ketika kemudian lahirlah anak itu, ternyata inni wada'tuha untha.
ternyata yang lahir bukan lagi laki-laki, ternyata lahirlah seorang wanita. Kemudian akhirnya wa inni sammaituha wallahu a'lamu bima wada'at. Allah yang Maha tahu atas kelahiran anak ini, seperti itu. Jadi memang saya tuh mintanya laki-laki kok dikasihnya perempuan sih sama Allah, seperti itu kan, seolah-olah ini nggak dikabulkan sih sama Allah, kayak gitu. Ini padahal Hannah orang yang mulia aja dikasih Allah anak perempuan, seperti itu. Akhirnya kembali kepada Allah. Allah itu Maha tahu dengan kelahiran anak ini, seperti itu. Akhirnya wa inni sammaituha Maryam, akhirnya dinamakanlah anak itu Maryam. Yang kita tahu di Al-Qur'an ada surah Maryam itu ya, kisahnya Masya Allah. Jadi tadi karena lahirnya bukan lagi laki-laki, akhirnya dinamakan Maryam supaya dia menjadi taat walaupun tahu bukan laki-laki, udah yang penting jadi yang taat, yang baik kepada Allah, seperti itu. Akhirnya kemudian di situ jelas ternyata orang yang setingkat Hannah saja doa itu nggak langsung dikabulkan, seperti itu ibu-ibu. Jadi ternyata jadinya anaknya perempuan, seperti itu. Tapi kita tahu bahwa ternyata Allah memberi anak perempuan itu luar biasa, bukan anak perempuan sembarangan. Ternyata bahkan sampai di Al-Quran disebutkan dalam surah Maryam, diabadikan seperti itu. Sampai kemudian selanjutnya kisah Maryam, bahwa Maryam itu ketika sudah lahir dan kemudian dewasa, beliau selalu apa? Karena beliau dinamakan tadi oleh Hannah dan Imran itu Maryam supaya menjadi taat. Kemudian akhirnya Maryam itu sukaannya di mihrab ya ibu-ibu. Di mihrab itu apa? Dia itu banyak beribadah, banyak berdoa, mendekat kepada Allah terus, seperti itu. Jadi doa dari Hannah ternyata terkabul. Kabulnya itu tadi, jadi bukan anaknya laki-laki, tapi mendapat anak yang luar biasa, yang taat kepada Allah. Akhirnya kemudian setelah Maryam itu semakin dewasa, dan kemudian kita tahu bahwa kisah Maryam tanpa pernah disentuh oleh laki-laki saja, kemudian dikarunia oleh Allah anak, yakni hamil anak, yakni Nabi Isa alaihi salam. Nah itu jadi benar-benar adalah rentetan kisah yang kemudian ternyata anaknya tidak laki-laki tadi Hannah, tapi kemudian baru dapat cucunya tadi Isa. Jadi Allah itu Maha tahu intinya ibu-ibu ya. Jadi mungkin saat ini doa kita belum dikabulkan, bisa jadi Allah mempunyai rencana yang lebih besar daripada apa yang kita pikirkan, seperti itu. Maka kita jangan pernah merasa mengeluh, waduh doaku nggak dikabulkan sih oleh Allah. Ternyata Allah jauh lebih besar rencananya untuk kita, insya Allah. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustazah atas penjelasannya. Jadi seperti itu ya Bu jawabannya. Intinya kita harus berhusnuzon kepada Allah, bahwasanya Allah akan selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Ana urid anta turid wallahu fa'alul lima yurid. Kita punya keinginan, kalian punya keinginan, tapi keinginan Allah yang berhak, dan pasti Allah akan memberikan yang terbaik untuk hamba-hambanya. Baik, kami akan berikan kesempatan kembali kepada jamaah yang lain. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan Bunda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Neneng dari Majelis Tahsin Raudatul Jannah, Villa Melati Mas, Tangerang Selatan. Yang ingin saya tanyakan, Ustadz, Ustazah, adakah cara khusus dalam berdoa yang dapat membantu kita mengatasi rasa cemas dalam kehidupan kita? Karena kita biasanya punya perasaan kecemasan yang berlebih. Sekaligus mungkin bisa dititipkan doanya apa buat kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon izin untuk dijawab, doa dalam kondisi cemas itu seperti apa Ustadz? Silakan Ustadz. Iya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bunda-bunda yang hadir di studio yang insyaallah juga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Afdhalul ibadah ad-du'a. Ibadah yang paling utama adalah doa. Dalam kondisi apapun, tadarru'a wa khufyah atau wa khifah. Dalam posisi berbaring, dalam kondisi duduk, dalam kondisi cemas, dalam kondisi bahkan berbahagia, juga tetap harus doa. Karena doa ini adalah ekspresi bentuk rasa dekat kita kepada Allah. Tidak ada kedekatan yang lebih dekat dari doa yang kita panjatkan.
Jadi sesungguhnya dari sini kita bisa ambil satu intisari, kalau mau mendekat kepada Allah, ya salah satu wasilahnya adalah dengan doa. Bahkan makna sholat salah satunya adalah ad-du'a. Jadi ketika hubungan kita vertikal dengan Allah, ketika sholat takbir Allahu Akbar. Yang besar hanya Allah. Setiap bacaan yang kita baca, kita nikmati, bahkan dalam bacaan-bacaan sholat itu semuanya isinya doa. Ya. Semuanya puji-pujian. Semuanya adalah ekspresi dari bentuk rasa syukur kita kepada Allah diwujudkan dengan doa. Ya. Jadi bukan hanya karena kita mengharap sesuatu. Kalau itu masih levelnya level umum kalau itu. Ya, levelnya level umum. Bukan dalam kondisi tertentu kemudian kita doa, enggak. Mari kita belajar dari para salafus saleh, para nabi. Ya, doa itu sebuah bentuk ekspresi kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi curhatnya itu sama Allah, bukan sama sosial media tadi itu. Kalau curhatnya sama Allah enak enggak? Enak. Disalahin enggak sama Allah? Enggak. Kita curhat sama temen nih. Kira-kira kalau sesuai dengan temennya kita, bisa jadi oke. Atau bahkan nanti diceritain lagi. Tapi bilangnya, cukup kamu yang tahu ya. Nanti ke temannya lagi, cukup kamu yang tahu. Rupanya tahu semua. Tapi kalau curhatnya sama Allah, doanya sama Allah, maka Allah yang akan memberikan jawaban dan Allah yang akan memberikan cara terbaiknya Allah, kapan, di mana, pas waktu apa, pasti Allah jauh lebih tahu. Ya. Jadi enggak uring-uringan karena kita sudah curhat sama Allah. Ketika kita sudah curhat, maka ya selesai semuanya karena kita sudah sampaikan kepada Allah. Apalagi ada satu waktu di antara sekian banyak tadi Ustazah kita sudah jelaskan itu waktu-waktu yang mustajab. Salah satunya kita kan dalam sholat ada sujud ya. Maka itu yang kita manfaatkan di situ, curhatnya di situ. Kata Nabi, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Maka fa'akthirud du'a. Ya. Keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Rabbnya, dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala, wa huwa sajidun, ketika kita dalam posisi sedang bersujud. Maka itu kata Nabi dalam hadis Muslim, riwayat Muslim, fa'akthirud du'a, di waktu yang mustajab itu, di waktu sujud, fa'akthirud du'a, perbanyaklah kita memohon kepada Allah, perbanyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa banyak sekali bentuknya. Ada kita kenal doa sapu jagat. Wah, itu doa segala doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berikan yang terbaik di dunia, berikan terbaik hasanah juga di akhirat, hilangkan dari segala resah dan gelisah. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Para pemirsa TVRI, kita akan lanjutkan kembali nanti. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Serambi Islami. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada yang masih setia bersama kami di Serambi Islami hingga akhir segmen ini.
Dan alhamdulillah pada akhir segmen ini kita akan sama-sama mendengarkan beberapa kesimpulan dari diskusi yang kita lakukan tadi dari beberapa narasumber kita yang mungkin dengan kesimpulan tersebut akan semakin sempurna pemahaman kita dari diskusi apa yang kita diskusikan dari awal tadi. Mungkin yang pertama saya mohon izin kepada Ustazah Dr. Anisatul Fikriyah Aprilianti MAG, mohon izin untuk bisa memberikan kesimpulan. Silakan Ustazah. Terima kasih. Pemirsa Islami TVRI yang dirahmati Allah, alhamdulillah setelah panjang lebar kita tadi membahas tentang kiat-kiat berdoa dalam Al-Quran, akhirnya kita simpulkan bahwa kita berdoa yang pertama adalah harus dengan keyakinan bahwa doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah. Kemudian yang selanjutnya kita memanfaatkan berbagai macam waktu dan juga tempat yang mustajabah supaya kita dikabulkan oleh Allah. Dan kita banyak berdoa dengan tadarru'u wa khufyah, dan seperti di dalam Al-Quran juga disebutkan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Maka kita berdoa dengan nama-nama Allah supaya Allah itu mengabulkan doa kita. Dalam surat Al-Hasyr ayat 23 disebutkan Wallahul ladzi la ilaha illa huwal malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir subhanallahi amma yushrikun al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Kita banyak memuji kepada Allah dengan Asmaul Husna, Maha Suci Allah, maka kita insya Allah doa-doa kita dikabulkan oleh Allah dengan banyak mendekat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustazah atas kesimpulannya. Ustadz mohon izin untuk bisa memberikan kesimpulan dari diskusi kita dan mohon izin untuk sekalian ditutup dengan doa Ustadz. Tafadhol Ustadz. Iya, baik para pemirsa Serambi Islami dimanapun Anda berada, bunda-bunda yang berada di studio, doa itu bentuk ekspresi kita bahwa kita masih butuh Allah. Jadi siapapun yang berdoa, maka sesungguhnya itu adalah ekspresi kita butuh Allah. Dan sebaliknya, bagi yang tidak mau berdoa, Allah berikan fasilitas ud'uni astajib lakum, doalah kalian maka akan aku ijabah. Tapi ada orang-orang yang enggan untuk berdoa, maka keengganan kita tidak mau berdoa itu sesungguhnya bentuk kesombongan seorang hamba. Maka oleh karena itu Nabi memberikan waktu-waktu istimewa. Ada waktu antara azan dan iqamah, doa di situ mustajab. Saat sujud doa lamain, fa'akthiru, banyakin doa, mustajab. Di sepertiga malam berdoa, Allah secara khusus menyeru dalam hadits kursinya, wahai hamba-hambaku, siapa yang punya hajat di sepertiga malam doa, maka akan aku kabulkan hajat-hajatnya. Di akhir salat mustajab,
Saat hujan turun, nah ini lagi musim hujan ini ya. Saat musim hujan jangan masuk ke dalam. Bukan hanya masuk ke dalam, tapi sambil doa, banyakin doa. Karena di waktu hujan turun itu ada waktu yang mustajab. Mudah-mudahan di pertemuan kali ini kita semua doa-doa kita, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا ولك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلالك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات والحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم زدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم أمواتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Doa penutup tadi menandakan berakhirnya acara kita pada hari ini. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber kita. Terima kasih Dr. Haji Hasani Ahmad Said MA. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustazah Dr. Anisatul Fikriyah Aprilianti MAG. Kami ucapkan terima kasih juga kepada qori kita Ustadz Mahfuzul Khulki. Kami ucapkan terima kasih kepada tim Ar-Raudhah Voice. Kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh jamaah yang ada di studio, jamaah dari Majelis Tahsin Raudhatul Jannah Villa Melati Mas Tangerang Selatan, pimpinan Ibu Musannada. Dan terima kasih juga kepada seluruh pemirsa serta kerabat kerja yang bertugas. Semoga acara ini bermanfaat. Saya Bang Ozan dan seluruh kru yang bertugas pada hari ini mohon undur diri dari hadapan Anda. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada episode berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana